Halo rekan-rekan, berjumpa lagi dengan saya. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait kendali motor induksi 3 pas dilengkapi dengan pengaman beban lebih. Oke, sebelum masuk akan saya sedikit jelaskan apa itu pengaman beban lebih. Jadi pada motor induksi untuk mencegah terjadinya kerusakan, kemudian mencegah terjadinya kebakaran dan mencegah terjadinya bahaya ditimbulkan oleh listrik yang konslet dan sebagainya karena motor induksi terjadi beban lebih. Maka dalam satu rangkaian tersebut perlu ditambah namanya TOR atau thermal overload relay. Fungsinya apa? TOR itu fungsinya sebagai apa? Untuk proteksi pelindung ketika motor mengalami beban berlebih, maka TOR akan aktif dan memutus rangkaian kendali sehingga motor akan berhenti. Ini adalah simbolnya. TOR standarnya itu memiliki kontak utama dan kontak bantu NC dan NO. Yang kita pakai adalah ini, TOR miliknya Schneider. Ada beberapa bagian, yaitu adalah terminal input yang berfungsi sebagai bagian yang akan terhubung dengan kontaktor. Kemudian ada terminal output, ada juga kontak NC di sini, kontak NO, kemudian tombol stop, tombol reset, test strip, dan pengatur arus. Nah, untuk pengatur arus itu bisa diatur kira-kira bebannya berlebih sampai berapa ampere itu akan mungkin terjadi, disesuaikan dengan motornya, daya motor. Kemudian kita itu bisa mensimulasikan terjadinya test strip menggunakan tombol test strip ini. Jadi seolah-olah terjadi strip atau terjadi overload. Kemudian setelah itu kita reset kembali kondisi semula. Kontak bantu NONC ini yang terhubung dengan rangkaian kendali dan indikator lampu. Nanti akan kita pakai. Nah, penyebab terjadinya overload apa macam-macam. Arus ini ya, terlalu besar beban mekanik dari motor. Kemudian arus tekanan terlalu besar, motor berhenti secara mendadak, terjadi hubungan singkat, hingga salah satu fase dari motor 3 fase, seperti itu. Untuk pemasangan nanti kalau dalam praktek nyata itu seperti itu, di seri antara kontaktor dan TOR, seperti itu. Lanjut, ini adalah rangkaian kendalinya. Pada rangkaian kendali ini sama seperti dengan rangkaian kendali dari DOL, dari online. Cuma sebelum tombol stop itu nanti ada kontak NC dari TOR. F2 itu artinya simbol TOR ya. Dan kita juga punya indikator ini, kontak NO dari kontak bantu TOR itu sebagai terhubung dengan lampu H2 sebagai indikator. Apabila terjadi overload maka ini akan menyala. Begitupun dengan rangkaian daya. Rangkaian daya pun nanti ya berbeda. Ada tambahan di sini, F2 ini. F2 ini adalah TOR yang disambung dengan kontak utama dari kontaktor dan terhubung dengan rangkaian motor, seperti itu. Langsung saja kita mulai membuat rangkaiannya. Kita buka dulu software Automation Studio seperti biasa.
Oke. Untuk rangkaian kendali motor duksi, memang saya lebih suka menggunakan software Automation Studio. Dikarenakan software ini cukup komplit, jadi bisa mensimulasikan nanti terjadinya beban lebih, kemudian motor juga bisa putar kanan putar kiri, dan lain sebagainya. Oke, ini sudah terbuka. Kemudian kita seperti biasa kita klik project, kemudian elektro EC ya, ISO A3, klik OK. Langkah pertama kita buat rangkaian kendali dulu, elektro technical EC, kita tambahkan power dulu, energi sumber tegangan, kita pakai ini. Oke, maaf, untuk kali ini akan sedikit saya rubah. Jadi posisinya sama, cuma ini saya gabungkan. Nih. Nah, L1, L2, L3. Jadi karena sumber listrik di PLN itu seperti ini. Jadi nanti kalian lebih mudah memahami untuk langkah. Memang gak berbeda tapi prinsipnya sama. Selanjutnya kita tambahkan apa? Switch lagi. Kita perlu apa? Tombol stop. Nah, ini tombol stop. Dan tombol start. Kemudian nanti kita perlu kontaktor ya. Saya pakai ini. Kemudian saya tambahkan lagi apa? Proteksi ya. Jadi untuk Tor itu maksudnya diproteksi. Kenapa? Karena itu sebagai pengawal beban lebih. Nah, termarley ini nanti kita bisa tambahkan sendiri. Kenapa dikatakan termarley? Karena ini bekerjanya karena apa? Panas prinsipnya ya. Seperti itu. Selanjutnya kita tambahkan edit di sini, tambahkan di termarley. Ini kita nanti butuh 3. Kita ganti termaluk yang 3. Oke, ting. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan kontak bantu 1 NO, grup satunya lagi 1 NC. Seperti ini. Jadi ini ya, ada 2 grup, 1 NO dan 1 NC. Oke. Sudah? Bos. Nah, ini sudah jadi. Selanjutnya kita butuh bagian NC dipasang seri dengan tower stop. Seperti ini. Kurang besar ya, saya besarkan dulu. Nah, kita naikkan biar lebih jelas. Nah, maaf, masih ada yang kurang. Saya masih belum menambahkan MCB. Lupa. Untuk sumber tegangan satu pas, kita harus menambahkan MCB. Jadi menghindari terjadi konslet atau hubungan singkat supaya lebih aman. Mana circuit breaker? Di sini 2 ya, 1 pasang 1 netral. Sebenarnya 1 bisa, cuma lebih baik 2. Kita sambungkan rangkaiannya seperti ini.
Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan kontak NO, kontak bantu pada kontaktor ini. Kita tambahkan kontak bantu 1 NO, tambah lagi 1 NC. Oh, salah. 2 NO ya, bukan 2 NC. 2 NO. Kemudian kontak utama. Ini kita nanti butuh 3. 1, 2, 3. Oke. Sekarang kita rangkai saja. Kita sambung-sambungkan. Kontak bantu NO yang pertama sebagai pengunci. Nanti yang kedua nanti sebagai indikator, kendali lampu indikator. Dan kontak utama nanti berfungsi sebagai saklar switch, menyambungkan dari sumber tegangan ke motor. Nah, kita perlu proteksi yang 3 pas. Ada enggak ini? Mana? Tidak apa, kita tambahkan 1, kemudian kita edit saja di builder. Nah, cari yang isinya 3 pul. Ting. Udah. Oke. Seperti ini ya. Untuk rangkaian ini seperti ini bebas, nanti bisa masuk sini juga bisa. Ini bebas karena kita belum mempelajari putar kanan atau putar kiri. Konsepnya ini adalah merangkai ditambahkan dengan tor dulu. Oke, sudah. Ini untuk indikator nanti kalau terjadi beban lebih. Oke, sekarang kita tambahkan lampu. Lampu H1 ini berfungsi sebagai lampu indikator untuk apa? Tanda kalau motor sudah berjalan. Oke. Berarti ini kurang motor ya. Motor ini akan saya berikan yang ini. Karena kita pakai rangkaian dol, maka yang ujung ini digabungkan jadi satu. Nah, maksud saya ujung itu ya W2, U2, V2 jadi digabungkan jadi satu. Kemudian yang U1 masuk sini, V1 masuk sini. Udah. Seperti ini. Kita
Oke, ini sudah jadi rangkaian seperti ini. Jadi sumber tegangan dari PLN itu 3 pas ya. Kemudian kita ambil satu pasnya untuk rangkaian kendali di sini, tambahkan dulu rangkaian kendali. Oke. Sudah jadi. Kemudian kita buat lagi rangkaian tenaga. Sip. Nah, ini sudah jadi rangkaian yang akan kita buat. Oh, bukan, yang rangkaian yang sudah kita buat. Rangkaian kendali motor DC dilengkapi pengaman ban lebih. Selanjutnya, akan saya jelaskan. Ini adalah tadi sampai di sini ya sumber tegangan satu pas. Ini kan masuk ke normalikus dari Tor. Diseri dengan normalikus dari saklar S1 sebagai tombol stop dan S2 sebagai tombol start. Kemudian masuk ke kontaktor. Kontaktor ketika bekerja akan mengunci dengan adanya K1 di sini. Ketika kontaktor aktif akan mengendalikan H1. Ketika terjadi ban lebih, maka di H2 ini akan menyala. Oke. Selanjutnya kita akan memulai simulasi. Untuk memulai simulasi, ada beberapa hal yang harus kita setting pada motor dan pada Tor. Pertama, kita harus menentukan dulu motor yang kita pakai itu dayanya berapa. Dari daya berapa nanti kita kenal juga arus nominal atau arus maksimal yang mengalir pada motor. Nah, caranya bagaimana? Kita klik dulu 2 kali pada motor. Kemudian kita masuk ke data. Untuk settingan awal, motor itu adalah dayanya 3 kW atau 3 kW. Kali ini, kita akan setting ini sebesar cuma 1 HP. 1 HP ya. Nah, 1 HP itu berapa? 1 HP itu kalau dalam kW itu adalah 0,745 watt atau 745 watt. 1 HP itu sama dengan 0,745699 sekian kilowatt. Itu sama artinya dengan 745 watt. Di sini sudah muncul langsung arusnya 1,3918. Nah, udah ya. Ini adalah arus nominal. Atau kita juga bisa menggunakan rumus kalau tidak tahu menghitung arus nominal bagaimana caranya. Nah, caranya arus nominal itu adalah yang besar ini. P daya dibagi dengan V kali cos P. Simbol cos P tidak ada ya. Ini aja. Kali akar 3. Nah, kenapa akar 3? Karena motor 3 pas. Dari sini tadi diketahui dayanya berapa? 745 watt.
sama 145 watt. Kemudian Kospi tadi di software sudah ketahuan ya 0,8 yang kita pakai di sini. Kemudian tegangannya tadi 400 dan satu lagi akar 3 itu sama dengan 1,732. Nah, ini dari mana tahu? Dari sini loh. Kan tahu. Power faktor 0,8. Daya 0,7 kW ya, atau 1 HP lah. Tegangan 400. Nah, kita hitung. Saya dulu biar kalian jelas. Paham caranya menentukan ini, karena ini penting. Nanti kalian pakai ini. Kalau kita mau merangkai suatu sistem motor induksi, tentukan ini ya, pakai kalkulator. Pertama, berapa tadi? 0,8. Nah, 0,8 dikali dengan 400 dikali dengan 1,732 sama dengan 55424. Nah, ini 745 dibagi 554,24. Ketemunya berapa? 1,34. Kita tulis ya. Ini enggak jelas ini. Saya edit dulu. Oke. Dari sini kita hitung berapa tadi? 745 dibagi 400 dikali dengan 0,8 dikali dengan 1,732 sama dengan 745 dibagi dengan 554,23. Hasilnya berapa? Hasilnya tadi hasilnya 1,34. Kita bulatkan saja. Di sini 34 ya. 1,34. Ini adalah arus nominal yang kita ketahui. Oke. Nah, selanjutnya dari arus nominal ini kita akan men-setting kemampuan dari tor, karena kita 2 kali pada tor, kemudian builder, kemudian ini klik karakteristik. Pertama, kita lihat di sini ada aturan-aturan otomatis reset, kemudian
countdown untuk waktu aktifnya itu. Dan kita di sini yang kalau ini adalah kita abaikan saja, adalah spesifikasi batas maksimal dan sebagainya di firmware ini. Yang perlu kita testing adalah ini, kita tunjukkan nanti waktunya perubahan dari normal menuju ke sampai overload itu berapa, butuh waktu berapa, dan arusnya tadi kita sudah hitung ya 1,34. Nah, kelas ini adalah lamanya, jadi terdiri dari dalam tower thermal itu memiliki beberapa kelas. Yang membedakan masing-masing kelas adalah apa? Waktu drift dari apa? Tower itu sendiri ya. Kalau sudah kita centang lagi. Nah, kemudian kita close. Ini setelah itu akan muncul adalah waktu, kemudian di sini adalah nilai arus yang ada di sini. Kemudian setelah itu mari kita simulasikan. Kita coba bagaimana cara simulasi. Cara simulasi kita play dulu, on-kan dulu. Setelah on kita jalankan satu pas untuk kendali, kemudian MCB3 pas, baru kita jalankan. Ding. Oh, maaf ini tadi tidak muter karena torsinya sudah tidak nol. Jadi begini, motor pada start up itu memiliki torsi. Ini adalah motor kondisi tanpa beban, torsinya ya nol. Jadi tidak ada beban, maksud saya tidak ada beban yang mengganggu motor. Maka motor akan berputar sampai ke batas RPM maksimal, yaitu 14.1500 ya, 1500 RPM goalnya. Di posisi ini motor akan bekerja dengan normal, jadi sudah mencapai posisi puncak kecepatan. Kemudian untuk mencoba terjadinya hubungan singkat, maka motor ini perlu kita bebani dengan cara menggerakkan ini sektor ini. Nah, dia akan turun. Nah, ini akan turun RPM-nya kan dia beban berat gitu. Dan ini kemudian akan menghitung waktu. Waktu apa ya? Adalah waktu sampai nanti terjadi overload. Jika terbebani seperti terus, maka yang terjadi adalah motor berhenti. Sorry sabot berat itu ya. Kalau ini jadi nah ini saya maksud terjadi hubungan singkat. Jadi thermal overload itu tidak bisa langsung. Ketika motor berhenti, langsung nyala tidak bisa. Jadi dia memanaskan dulu thermal. Melengkung membutuhkan waktu. Hingga waktu tercapai, maka thermal overload ini aktif. Kemudian memutus rangkaian kendali dan menghentikan sumber listrik. Dan lampu indikator untuk hubungan singkat nyala. Jadi ini motor sudah terjadi apa? Overload atau kelebihan beban. Kita kembalikan lagi. Dan kita klik lagi. Nah, ini akan kembali normal. Ya, kita ulang lagi. Caranya kita on-kan dulu sabarnya. Nah, motor akan berjalan sampai RPM maksimal dulu. Memang motor dalam pertama kali bekerja itu akan harusnya naik, tapi harus naik tidak sampai mengaktifkan torque. Karena apa? Waktu untuk bebannya itu tidak sampai panasnya mengaktifkan torque. Nah, jadi walaupun ada beban harusnya besar, tapi tidak masalah. Kemudian ketika kita beri beban, RPM akan turun.
kabotan, maka arus akan naik pada tor. Lebih ya. Di sini akan ada waktu panas sampai waktu yang ditentukan atau bukan karakteristik dari tor ini. Kemudian tor akan aktif seperti ini. Listrik kemudian hilang. Pelan-pelan aliran listrik akan hilang. Masih ada, istilahnya masih panas ya. Dan kita reset, kita tekan ting. Nah, sudah begitu. Jadi untuk simulasi tor overload itu memang kita harus menentukan dulu berapa arus nominal pada motor dengan cara ini tadi. Daya motor dibagi dengan tegangan dikali dengan cosby dikali dengan akar 3. Maka tunggu arus minimal ini akan kita masukkan ke spesifikasi karakteristik dari tor. Dan cara bagaimana tadi, kita klik 2 kali. Maaf, stop dulu. Kita klik 2 kali. Kita atur di sini. Nah, ini. Oke. Itu penjelasannya terkait dengan tor. Jadi dia ini adalah mengamankan ketika terjadi beban lebih. Dan dalam mengamankan tidak bisa langsung, jadi butuh waktu. Sampai bimitannya bergerak, melengkung sampai menghentikan yang namanya rangkaian itu bergerak aktif dan mengaktifkan kontak bantu NC, mematikan kendali, dan akhirnya sistem mati seperti itu. Mungkin itu untuk materi terkait dengan pengambilan beban lebih. Jadi harapannya kalian paham bahwa setiap motor industri perlu dipasang dengan pengambilan beban lebih. Dan cara menentukan tadi, kita harus tahu dayanya, baru kita menentukan berapa ampere yang kita butuhkan, atau kita setting berapa ampere tor yang akan kita gunakan. Itu semoga materi bermanfaat dan bisa berguna untuk kalian.